pelajaran sosiologi pada siang hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, anak-anak. Danila, Dini Yunia, Diah Rifah, kemudian Fadil Muhammad, Faiza Mutia. Akan berbulu kepada yang angkat tangan itu. Tapi karena menyimpulkan nggak ada, pasti semua punya masalah. Nah, hari ini anak-anak sekalian, kita akan mempelajari tentang masalah sosial, permasalahan sosial, sebagaimana yang ada pada buku kita. Ya, permasalahan sosial akibat dari pengelompokan sosial. Karena terbentuknya kelompok sosial itu kan terjadi ketika satu atau dua orang berinteraksi, saling berinteraksi. Nah, jadi ketika mereka itu saling berinteraksi di dalam suatu kelompok, di dalamnya itu terdapat banyak perbedaan, Pak. Nah, perbedaan tersebut yang menyebabkan permasalahan itu muncul. Contohnya seperti perbedaan ras, perbedaan agama. Nah, itu bisa memunculkan permasalahan sendiri. Ya sudah, saya ini dulu. Tolong kalian dengarkan ya, Nak, ya. Kalian dengarkan, nanti akan mempresentasikan hasil dari analisa. Disampaikan. Soal yang pertama, kondisi sosial ekonomi masyarakat pada gambar tersebut sudah jelas menunjukkan bahwa mereka termasuk golongan ekonomi kelas bawah. Apa itu ekonomi kelas bawah? Maksud dari ekonomi kelas bawah yaitu golongan yang memperoleh pendapatan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding dan rendahnya kesadaran masyarakat akan lingkungan sehingga berdampak terjadi rawannya bencana banjir. Lalu yang kedua, karena permasalahan tersebut itu tidak hanya dialami oleh satu orang, tapi dampaknya itu dialami oleh banyak orang. Lalu pengertian permasalahan sosial sendiri kan kondisi sosial yang dipandang masyarakat sebagai situasi berbahaya dan membutuhkan perbaikan. Jadi pada gambar tersebut kan sudah jelas kalau misalnya kemungkinan penduduk miskin di daerah rawan banjir itu membutuhkan perbaikan dari pemerintah, namun pemerintah sendiri belum menemukan solusinya. Jadi berdampak pada banyak orang lain, terutama pada masyarakat sekitar. Oh, yang didengarkan ya. Jadi solusi dari pertanyaan Faiza itu, pemerintah itu perlu membuka lapangan kerja baru yang dapat menampung banyak orang sehingga meminimalisir tingkat pengangguran. Jadi lapangan kerja baru ini bisa dilakukan dengan cara kayak misalnya kita kan punya minyak limbah itu kan bisa dibuat didaur ulang. Nah, didaur ulang itu kan membutuhkan sumber daya manusia. Jadi pengangguran tersebut bisa terjadi untuk mendaur ulang limbah tersebut. Nah, terus kalau misalnya penduduk padat itu mungkin bisa diatasi dengan KB atau pernikahan sekarang itu jangan di usia dini gitu. Ada mungkin teman-teman anggota kelompok kita mau menambahkan? Dari anggota kelompok nggak ada? Pertanyaan Faiza sudah terjawab?
Mungkin ada kelompok lain diberi kesempatan, boleh Nak Faiza untuk memberikan tambahan jawaban. Faiza, boleh ya? Silakan Nak. Kelompok, ya berdiri. Mungkin mereka itu kan untuk makan mereka sendiri itu susah. Otomatis mereka membutuhkan bantuan seperti modal. Kita kasih aplaus dulu dong untuk teman-teman kita. Kalian pernah melihat dulu pada waktu di DKI kan ini umumnya di DKI banyak seperti di Kali Ciliwung itu ya. Nah, pernah ada program dari pemerintah dari gubernur waktu itu di provinsi, yaitu dibangunlah namanya rusunawa untuk mengurangi kepadatan penduduk di sini kan. Artinya apa? Menempatkan oleh pendapatan yang cukup sehingga menyebabkan keturunan dari mereka itu banyak sekali yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Baik, kita beri aplaus dulu dong. Ini adalah sebagai pengetahuan awal yang cukup luar biasa karena sudah mampu menganalisa sampai kemana-mana tadi ya. Yang sebetulnya itu nanti akan kita pelajari pada materi-materi berikutnya. Ya, pada materi berikutnya. Baik, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga kita apa yang kita pelajari hari ini menjadi pelajaran bermanfaat untuk kita semuanya. Menjadikan kita menjadi orang yang apa? Peka sosial. Peka sosial yang nantinya menjadi bekal kalian menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang humanis. Amin Allahumma.